Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semuanya. Baiklah, kami kelompok 4 akan mempraktikkan coaching. Saya sebagai coach dan Ibu Irma Lia sebagai coach. Baiklah, kami akan memulai coaching kami. Assalamualaikum Bu Irma. Apakah saat Ibu Irma ini sedang sibuk bukan? Waalaikumsalam Bu Yus. Enggak kok Bu, kebetulan saat ini saya tidak ada kegiatan. Apa ada yang bisa saya bantu nih Bu Yus? Mohon maaf ya Bu Irma, saya mengganggu waktu istirahatnya Bu Irma. Enggak apa-apa kok Bu Yus. Begini Bu, saya ingin curhat tentang masalah yang saya sedang hadapi. Karena saya merasa Bu Irma dapat membantu saya nantinya. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang dapat saya bantu nih Bu Yus? Begini Bu, sebenarnya saya ingin memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini dan ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Dan ingin mendapatkan solusi itu dari Bu Irma tentunya. Oh begitu. Kira-kira nih setelah diskusi nanti, apa ya yang ingin Bu Yus harapkan? Yang saya harapkan yaitu Bu, meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas Bu Irma. Oh begitu masalahnya Bu. Sekarang coba Bu Yus ceritakan masalah yang Bu Yus rasakan. Mungkin nanti saya bisa membantu Bu Yus. Begini Bu, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas. Murid saya itu ada 20 siswa, 20 murid. Terdapat ada 10 murid yang terlambat mengumpulkan tugas Bu Irma. Oh begitu ya Bu Yus. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh pembelajaran Ibu? Sebenarnya tidak semua mata pelajaran sih Bu Irma. Anak-anak yang terlambat mengumpulkan tugas hanya pada mata pelajaran tertentu saja Bu Irma. Pembelajaran apa itu ya Bu Yus? Yaitu waktu pembelajaran IPS Bu. Kenapa ya Bu? Kira-kira anak-anak itu terlambat mengumpulkan tugas? Waktu pembelajaran IPS di kelas, anak-anak kurang aktif dan kurang antusias. Banyak anak-anak yang hanya diam. Mereka hanya pasif Bu Ir. Bagaimana rupanya cara Bu Yus mengajar IPS pada waktu itu, Bu? Waktu itu anak-anak saya suruh buka buku Bu. Terus saya menerangkan di depan kelas dan sambil mengajak anak melakukan sesi tanya jawab Bu. Oh, bagaimana rupanya Bu respon anak-anak ketika diajar dengan metode pembelajaran seperti itu, Bu? Yang saya lihat Bu, hanya ada 1 atau 3 anak yang aktif dalam tanya jawab Bu Ir. Oh, jadi seperti itu Bu permasalahan yang dihadapi Bu Yus. Anak-anak tidak aktif saat pembelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Betul sekali Bu Irma. Kira-kira gimana ya solusinya Bu Irma? Nah, sekarang kan Bu Yus sudah tahu permasalahannya. Lalu, upaya apa yang sudah Bu Yus lakukan selama ini? Upaya yang saya lakukan selama ini hanya sering mengingatkan mereka melalui grup WA pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas Bu. Oh, jadi hasilnya tetap sama ya Bu? Walaupun sudah diingatkan dengan grup WA, tadi juga Bu Yus sudah menceritakan pada saat pembelajaran Bu Yus menggunakan metode ceramah, tanya jawab, tetapi hanya ada beberapa siswa saja yang aktif di dalamnya. Apakah Bu Yus sudah merefleksi pelajaran IPS kelas Ibu selama ini? Mungkin Bu Yus ingin melakukan sesuatu agar anak-anak termotivasi seperti itu Bu Yus. Oh iya ya Bu, kenapa ya saya belum menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya? Sehingga
saat pembelajaran IPS, anak-anak dapat bersemangat mengerjakan tugas IPS. Nanti saya akan coba mengupayakan pembelajaran yang lebih menarik, Bu Irma. Itu adalah upaya dan langkah yang bagus, Bu Yus. Mungkin selama ini pembelajaran dengan metode bercerita dan tanya jawab saja jadi kurang menarik, Bu. Oh iya ya Bu Irma, dengan metode pembelajaran yang selama ini belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpihak kepada murid. Sehingga pengaruh juga ya Bu terhadap ketepatan waktu mengerjakan tugas ya Bu Irma. Benar itu, Bu Yus. Apa yang akan Bu Yus lakukan ke depannya? Oke. Setelah ini saya akan merefleksi pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPS yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan metode-metode yang menarik dan juga akan melakukan pembelajaran diferensiasi, khususnya diferensiasi konten nanti Bu Irma. Bagus Sehingga, sekali, Bu Yus. khususnya diferensiasi konten, sehingga siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran IPS nantinya Bu Irma. Iya, bagus ya Bu Yus langkah-langkah dan metode yang Bu Yus ambil. Saya setuju dengan idenya Bu Yus. Syukurlah, alhamdulillah. Saya merasa lega sekarang Bu Ir. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Nah, setelah diskusi kita ini, komitmen apakah yang Bu Yus akan lakukan ke depannya? Komitmen yang saya akan lakukan yaitu saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran, khususnya pembelajaran diferensiasi konten nanti Bu Ir. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang dapat meningkatkan keaktifan dan antusias murid sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu Bu Irma. Ih, keren sekali ya Bu Yus. Semoga nanti Ibu dapat melakukannya dengan baik ya Bu Yus ya. Terima kasih Bu Irma sudah dapat membantu saya mencari solusi yang saya hadapi saat ini. Iya, sama-sama Bu Yus. Saya ucapkan sekali lagi Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Irma. Sama-sama ya Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kami akan berganti peran. Saya sebagai coach dan Bu Yus sebagai coach. Assalamualaikum Bu Irma. Apakah saat ini Bu Irma sedang sibuk? Waalaikumsalam nih Bu Yus. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya Bu Irma. Saya sekarang ini sudah lama tidak menanyakan kabar Bu Irma. Belakangan ini saya perhatikan Bu Irma cenderung murung. Apa ada masalah Bu Irma? Iya nih Bu Yus. Karena kita kan sudah kurikulum merdeka nih Bu Yus. Jadi saya bingung Bu. Bagaimana nih penerapan P5 dalam pembelajaran di kelas saya? Saya sangat bingung Bu nih untuk memulainya. Boleh Bu Ir, karena sekarang saya nggak ada kerjaan. BTW apa yang Ibu ceritakan kali ini? Itu tadi Bu, saya bingung untuk memulai bagaimana sih penerapan P5 dalam pembelajaran nanti di kelas saya. Sementara tuntutan penerapan P5 itu Bu sudah dianjurkan untuk dilaksanakan nih Bu. Oh iya ya Bu, kita kan Bu Irma cuma punya waktu pendek. Dari percakapan kita ini nanti, Ibu mau bagaimana penerapan P5 di kelas Ibu? Iya nih Bu, saya kepingin Bu menerapkan P5 di kelas saya, tapi saya masih bingung mau mulai dari mana ya Bu. Menurut Ibu, P5 yang mana yang Ibu ingin laksanakan di kelas Ibu? Apa ya Bu ya, yang saya rasa paling mudah itu
yang dapat dilaksanakan di kelas saya untuk yang pertama kali, saya ingin menerapkan P5 dengan elemen kearifan lokal, Bu. Begitu ya Bu Irma. Menurut Ibu, kira-kira kearifan lokal yang mana yang ingin Ibu implementasikan di kelas Ibu nantinya? Ini ya, Bu. Ibu. Oh iya ya Bu, kita kan Bu Irma cuma punya waktu pendek. Dari percakapan kita ini nanti, Ibu mau bagaimana penerapan P5 di kelas Ibu Iya nih, rupanya? Bu. Saya kepingin, Bu, menerapkan P5 di kelas saya. Tapi saya masih bingung mau mulai dari mana ya, Bu. Menurut Ibu, P5 yang mana yang Ibu ingin laksanakan di kelas Ibu? Apa ya, Bu, ya yang saya rasa paling mudah itu yang dapat dilaksanakan di kelas saya untuk yang pertama kali, saya ingin menerapkan P5 dengan elemen kearifan lokal, Bu. Begitu ya Bu Irma. Menurut Ibu, kira-kira kearifan lokal yang mana yang ingin Ibu implementasikan di kelas Ibu nantinya? Ini ya, Bu, kearifan lokal. Kenapa saya menginginkan kearifan lokal yang terlebih dahulu saya implementasikan di kelas saya? Karena supaya murid saya itu belajar dari lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di lingkungannya, Bu. Oh, begitu ya Bu. Budaya seperti apa yang ada di lingkungan sekolah Ibu Irma sekarang ini? Yang ingin saya ajar seperti tari persembahan, Bu. Kemudian cara membuat makanan khas daerah setempat yang termasuk P5 yaitu kearifan lokal. Tapi saya bingung nih, Bu, mau memulainya. Oh, begitu ya Bu. Apa yang sudah Ibu upayakan untuk penerapan P5 dengan aspek kearifan lokal itu, Bu? Yang pertama, Bu, saya mulailah bekerja sama dengan rekan sejawat. Kearifan lokal yang bagaimana ya, yang mudah diajarkan kepada murid saya yang tidak menggunakan biaya banyak gitu loh, Bu. Iya ya, Bu. Setelah itu, apa ya kira-kira langkah selanjutnya yang Ibu laksanakan dalam penerapan nantinya ke depan ya, Bu Irma? Sepertinya saya itu harus bekerja sama lah, Bu. Nggak mungkin saya mampu mengajarkan P5 itu saya sendiri. Jadi saya untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya, yaitu dengan bekerja sama dengan guru yang menari untuk mengajarkan kepada murid saya yang memang memiliki bakat menari untuk latihan menari persembahan, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Bagus sekali, Bu. Uh, Bagaimana elemen kearifan lokal yang lainnya ya, Bu? Seperti yang Ibu sebutkan tadi, makanan khas daerah, Bu. Rencananya nih, Bu, saya akan mengajarkan kepada murid saya cara membuat labar buas-buas tuh, Bu. Oh, seperti apa itu ya, Bu Ir? Labar buas-buas? Oh iya, Bu, kalau orang Ranto itu menyebutnya anyang, Bu, seperti anyang pakis dan bumbunya hampir sama, Bu, dengan anyang pakis. Oh, seperti anyang pakis. Jadi, bagaimana kira-kira dalam pengelolaan biayanya nanti, Bu, itu Ir? Oh, kalau biaya, Bu, karena tumbuhan buas-buas itu kan, Bu, banyak tumbuh di lingkungan sekolah kami, Bu. Jadi, daunnya itu, Bu, tinggal memetik saja. Sementara untuk bumbunya, kami nanti menggunakan uang kas yang ada di kelas kami, Bu. Wah, bagus sekali rencananya Ibu Irma ini dalam penerapan P5 dengan elemen kearifan lokal, yaitu tari persembahan dan membuat makanan khas setempat, yaitu tadi labar buas-buas.
Eh, Mudah-mudahan ya Bu dapat dilaksanakan untuk depannya. nah, bagus Bu. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan untuk kedepannya nanti, yaitu saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan P5. Yang pertama dulu yang akan saya laksanakan itu adalah elemen kearifan lokal, yaitu dengan melatih murid saya yang berbakat untuk menari dengan tari persembahan, juga memasak makanan khas daerah seperti labar buas-buas, Bu. Bagus ya Bu. Semoga Ibu dapat melaksanakannya untuk kedepannya ya Bu. Sukses selalu untuk Bu Irma. Terima kasih ya Bu Yus sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi sekarang. Jadi sekarang saya agak merasa plong dan lega sudah mencurahkan masalah yang saya hadapi kepada Bu Yus. Sama-sama Bu Irma. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu Irma. Minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Saya ingin mendengarkan hasil dari penerapan Ibu nantinya. Semoga sukses ya Bu. Ya, makasih banyak ya Bu Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Irma. Demikian praktek coaching dari kelompok 4. Kami akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.